Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Ayo kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini. Kerajaan Kui adalah sebuah wilayah kecil yang didirikan sekitar 500 tahun yang lalu, yang memperluas pengaruhnya hingga sudut barat daya Pulau Alor di Indonesia bagian timur. Di bawah pemerintahan Belanda, wilayah ini menjadi Raja Dom atau Raja Skap dengan penguasa tradisionalnya diizinkan untuk mempertahankan kekuasaan lokalnya dan diberi gelar kehormatan raja sebagai imbalan karena menerima kedaulatan dan arahan Belanda. Pada tahun 1962, 12 tahun setelah kemerdekaan, Kerajaan Kui secara resmi dibubarkan ketika Republik Indonesia memperkenalkan sistem pemerintahan daerah demokratis yang baru. Meskipun Raja Kui kehilangan otoritas politiknya, ia masih tetap dihormati dan terus memberikan pengaruh yang kuat terhadap bekas wilayah kekuasaannya hingga saat ini. Kerajaan Kui secara tradisional berpusat di desa Lerabaik yang terletak di pantai barat daya Alor, ditandai sebagai Koi atau Kui di banyak peta dan terkadang secara historis disebut sebagai Kowi. Nama Lerabaik berarti kampung raja. Jika diterjemahkan lebih tepat berarti tempat bersemayamnya raja. Ler berarti raja dan Baing berarti menunggu atau tinggal. Pengaruh Lerabaik tampaknya pernah meluas ke sebagian besar wilayah barat daya Pulau Alor. Di masa lalu, Kui disebut sebagai Malua, istilah yang digunakan oleh Portugis dan terdaftar sebagai salah satu dari 5 wilayah pesisir yang dihubungkan oleh Selat Alor yang tergabung dalam konfederasi longgar yang disebut Galiau Watan Lema. Malua disebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada Sultan Buton pada tahun 1682. Istilah Malua juga diterapkan kepada seluruh Pulau Alor pada abad ke-16 dan abad ke-17, namun akhirnya digantikan dengan istilah Ombay. Menurut penguasa Belanda di Alor, Gam van Galen, Landskap atau wilayah kolonial Kui pada tahun 1946 terdiri dari 3 kapitan, yaitu 1. Kui atau Lerabaik dipimpin oleh Kapitan Makunimah dari keluarga Kapitan Kui. 2. Probur dipimpin oleh Kapitan Thomas Loban, putra kepala besar bangsawan kampung Mataraban di Probur. Dan 3. Mataru dipimpin oleh Kapitan Balsasar Sukurkoli dari keluarga Kapitan Mataru. Para kapiten adalah administrator lokal yang melapor kepada raja. Kapiten adalah kata asal Portugis yang berasal dari Capitão. Anehnya, Van Galen tidak memasukkan bagian tengah utara Moru yang telah dihuni oleh orang-orang dari Kui sejak tahun 1915. Dan telah menjadi pusat kekuasaan Raja Kui pada tahun 1933. Kerajaan Kui mencakup 4 kelompok etnis, yaitu 1. Abui, kelompok etnis terbesar di Alor, 2. Klon, 3. Hamap, dan 4. Masing, yang masing-masing memiliki bahasa berbeda karena suku Masing adalah penguasa tradisional. Mereka sering disebut dengan istilah Kui yang sebenarnya hanya digunakan untuk menggambarkan kerajaan atau kerajaan sebelumnya dan bukan salah satu kelompok etnisnya. Saat ini suku Abui dan Kelon merupakan mayoritas beragama Kristen. Penguasa Masing yang sebagian besar beragama Islam, walaupun adanya perbedaan keyakinan tetapi kerukunan antar umat beragama tetap terjalin baik. Sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia dan adanya reorganisasi pemerintahan daerah pada tahun 1961, Kerajaan Kui diserap ke dalam Kecamatan Alor Barat Daya. Terima kasih.
telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.